Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita bisa bertemu lagi pada kesempatan kali ini. Halo Bapak Ibu semuanya, Dewan Direksi dan juga manajer dari perusahaan Rose All Day. Bertemu lagi dengan saya Dea Selviana, perwakilan dari Arunika Consulting. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Semoga selalu dalam kondisi yang sehat ya. Nah, pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai bagaimana strategi komunikasi perusahaan Rose All Day. Nah, pada pertemuan kali ini, saya akan mempresentasikan dan membahas lebih lanjut mengenai hasil analisis kami berkaitan dengan bagaimana brand Rose All Day ini mengelola layanan pelanggannya. Nah, pertama bisa Bapak Ibu lihat di layar yang sudah tertera. Di sini kita bisa melihat profil official store Rose All Day di Shopee ya, karena cakupan analisis kita ini adalah pada e-commerce Shopee. Di sini terlihat bahwa penilaian terhadap official store Rose All Day ini cukup tinggi, yaitu 4,9 dari 5. Tinggi ya, hanya sedikit lagi untuk mencapai kata sempurna. Ini artinya brand tampil sangat baik dalam menjaga citra dan juga kepercayaan konsumennya. Rose All Day dikenal karena sangat memperhatikan pengalaman dan juga kepuasan pelanggannya. Salah satunya dengan memastikan produknya yang bagus dan juga layanannya yang memuaskan bagi pelanggan. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa banyak konsumen yang memilih untuk tetap setia pada brand Rose All Day ini. Nah, analisis yang kami lakukan itu mencakup 5 aspek utama. Yang pertama itu chat dan respon, kemudian rating produk dan toko, lalu respon terhadap ulasan, kemudian garansi dan kebijakan pengembalian produk, lalu yang terakhir adalah after sales. Yang pertama kita akan bahas dulu mengenai chat dan respon, yaitu bagaimana brand menanggapi chat dari konsumennya. Ya. Nah, di sini sudah ada dua gambar chat yang kami lakukan. Yang pertama, gambar pertama ini adalah gambaran chat awal atau auto chat yang akan kita terima ketika kita mulai melakukan chatting dengan brand Rose All Day melalui chat Shopee. Di sini terlihat bahwa ada informasi penting. Yang pertama, chat konsumen akan dibalas pada jam kerja di hari Senin sampai Jumat pukul 9 sampai 11 malam. Kemudian juga ada penekanan bahwa pesanan yang sudah diproses tidak bisa dibatalkan dengan alasan apapun. Nah, pada jam operasional biasanya customer service atau admin ini akan merespon dengan cukup cepat berdasarkan review dan juga hasil uji coba yang telah kami lakukan. Namun ketika ada event ataupun acara-acara besar, responnya ini cenderung cukup lambat karena mungkin ada volume chat yang cukup tinggi ya dari para konsumennya. Kemudian dari gambaran kedua ini bisa dilihat bagaimana kami mencoba sebagai pelanggan anonim untuk melakukan chat dengan admin atau customer service. Di sini kami melakukan chat pada pukul 14.57, kemudian dibalas pada pukul 15.01. Kami chat lagi pada pukul 15.18 dan dibalas pada pukul 15.22. Ada gap tapi tidak terlalu lama, tidak juga terlalu cepat. Beberapa menit ya gapnya. Nah, untuk informasi dasar seperti shade, kemudian harga dan stok itu semuanya sudah jelas di deskripsi produk ya, seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, untuk pertanyaan yang kami lontarkan ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang lebih kompleks, seperti kandungan dan juga lain-lain, dan dijawab dengan template singkat saja. Artinya, bisa dikatakan responnya ini cukup cepat, tapi kedalaman jawabannya ini masih dangkal, belum terlalu mendalam, hanya sekedar template singkat saja. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai rating toko dan juga produk. Di sini bisa kita lihat bahwa rating official store Rose All Day di Shopee itu menyentuh angka 4,9 dari 5, di mana masih ada sebesar 770 review bintang 1. Nah, ini menjadi PR bagi perusahaan untuk mengurangi atau meminimalisir review-review atau rating-rating rendah ya. Rating-rating tinggi ini menunjukkan adanya pelanggan yang percaya pada brand dan juga puas dengan hasil yang diklaim oleh brand, yaitu natural dan juga clean beauty. Pola pujiannya ini cukup sama, yaitu produknya yang ringan, nyaman dipakai, dan cocok hingga banyak yang repurchase atau membeli kembali. Nah, rating yang banyak ini menunjukkan adanya transaksi yang cukup besar, kemudian keluhan sedikit, dan banyak pembeli yang puas. Di sini kami juga mengelompokkan produk-produk dengan rating tertinggi, di mana produk-produk tersebut adalah produk seperti skin tint, maskara, dan juga concealer. Namun, kendati demikian, keluhan juga masih tetap ada. Itu meskipun tidak banyak, yaitu keluhan yang kerap muncul itu seperti adanya salah shade, produk yang bocor ataupun rusak, serta kendala-kendala pengiriman. Keluhan lain yang mungkin muncul itu seperti kosmetik yang tidak bisa di-return jika sudah dibuka sehingga membuat beberapa pelanggan kecewa. Atau kendala lain seperti yang sudah kita tekankan atau kita sampaikan di awal tadi bahwa uh, pelanggan tidak bisa membatalkan pembelian produk jika sudah dipesan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai respon terhadap ulasan. Bagaimana Rose All Day merespon terhadap ulasan yang diberikan oleh konsumen. Di sini saya memberikan 3 contoh ulasan. Ulasan yang pertama yaitu review yang sebenarnya baik tapi juga buruk gitu. Kenapa? Karena di sini kita bisa lihat ini bocor kedua kalinya. Yang pertama aku kira emang kurang bener aja nutupnya, tapi ternyata bocor lagi. Buat produknya sendiri oke, suka banget, teksturnya cair, ringan, gampang dipakai, dan juga aplikasinya yang bagus. Finishnya satin, suka. Ini review yang bagus ya, konsumen suka dengan produknya, tapi ada buruknya juga, di mana kemasan kita rusak. Nah, di sini terlihat bahwa
Selang 1 hari, konsumen ini memberikan update penilaian. Udah dicap sama customer service-nya tentang tutup yang pecah dan bakal dikirimin tutup yang baru. Thank you, semoga next nggak ada masalah pada packagingnya. Di sini terlihat bahwa dalam jangka waktu sehari, kendala konsumen langsung ditanggapi. Ini menunjukkan bahwa responnya cukup cepat dan juga membantu konsumen. Review yang kedua atau rating apa? Respon yang kedua, di sini bisa terlihat. Ini adalah review yang baik. Second time nyobain skin tint dan lainnya di Instagram soal shade yang karena saya tidak bisa menemukan shade yang cocok. Akhirnya disarankan mengambil light karena match my undertone dan it work wonders. Thank you. Semua kalau ketahanan aku belum coba tapi katanya bagus. Nah, ini adalah respon yang cukup baik. Di mana ini menunjukkan bahwa customer service membantu konsumen cukup baik untuk menemukan shade yang cocok, shade yang match dengan mereka sehingga ini memuaskan pelanggan. Nah, respon yang ketiga ini respon yang buruk ya, sehingga perlu ditangani lebih bagus ini. Responnya adalah beli ini kirain bakal dapat brush dan yang lebih mengecewakan tutupnya rusak. Di sini responnya, hai Kak, untuk UIP atau brush itu wajib diklaim dan dipastikan muncul di rincian pesanan. Jika tidak, maka tidak dapat atau tidak bisa memperoleh brush ya karena sudah habis. Nah, ini masalahnya ada dua. Yang pertama, tidak dapat brush. Yang kedua, produknya rusak. Nah, responnya hanya menjawab satu pertanyaan saja mengenai tidak dapat brush. Untuk pertanyaan produknya rusak atau produknya yang tutupnya rusak ini tidak dijawab. Ini sebenarnya mungkin sudah dijawab via chat pribadi, tapi sebaiknya dijawab langsung di kolom komentar supaya customer-customer lain juga bisa melihat bahwa, oh, ini customer service-nya responsif banget, membantu banget gitu. Kalau kayak gini kan kesannya seolah-olah customer service itu hanya menjawab satu bagian saja, bagian lain nggak dijawab. Jadi terkesan tidak membantu gitu. Nah, kemudian kita akan bicara mengenai garansi atau kebijakan pengembaliannya. Kami coba untuk melihat lebih jauh di website official Rose All Day. Di sini tersedia semacam kontak konsumen yang bisa konsumen hubungi itu berkaitan dengan beberapa hal. Nah, di bawah itu ada bagian return dan exchange. Ini menjelaskan mengenai bagian return, di mana di situ jelaskan bagaimana skema pengembalian produk dan produk apa saja yang boleh dikembalikan, yaitu produk-produk dengan kendala rusak ataupun kesalahan-kesalahan dari brand dan tidak menerima return atau pengembalian di mana alasan salah shade atau produk di luar ekspektasi. Nah, untuk cara pengembaliannya itu cukup mudah seperti bagaimana brand pada umumnya ya, normal-normal saja, di mana konsumen bisa menghubungi customer service, kemudian mengirimkan bukti, lalu akan diarahkan untuk proses pengembalian. Namun, kebijakan return ini cukup terbatas karena tantangan ekspektasi pembeli yang cukup tinggi gitu. Sementara kebijakan pengembalian hanya bisa untuk produk-produk yang memang rusak ataupun kesalahan dari brand saja. Ini bisa menjadi kendala atau temuan masalah yang kita akan bahas lebih lanjut ya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai after sales. Ini ada salah satu review yang cukup menarik perhatian saya. Ini kalau ada bintang 100, aku kasih bintang 100. Pokoknya super duper bagus. Dan after sales-nya keren banget. Aku beli ada masalah di capnya yang nggak muncul waktu dibuka. Dan aku langsung komplain ke tim RH&D. Yes, mereka kirimin pengganti capnya. Timnya benar-benar responsif banget. Ini menunjukkan bahwa customer service menerapkan after sales yang cukup bagus sehingga memuaskan konsumen. Namun di sini ada kendala sedikit. Di mana biasanya konsumen itu akan menerima pesan otomatis dari Shopee mengenai produk yang mereka pesan otomatis setelah mereka melakukan pemesanan. Namun tidak ada bentuk personalisasi follow up dari brand ke pelanggan, baik setelah pembelian ataupun sebelum pembelian tersebut. Sehingga ini ada sedikit kekurangan yang sebenarnya ini bisa kita perbaiki ke depannya. Nah, untuk komplain-komplain produk yang rusak atau produk yang salah kirim, intinya yang kesalahan dari brand itu ditanggapi dengan baik seperti review-review yang sudah kita lihat sebelumnya. Selanjutnya kita akan bicara mengenai temuan masalah dan juga rekomendasi solusi. Di mana yang pertama itu adalah respon admin yang bisa melamban saat adanya event-event besar. Kemudian jawabannya yang template serta perbedaan host live yang membuat perbedaan juga gaya merespon konsumennya. Di masalah yang pertama ini, rekomendasi solusinya adalah yang pertama, itu kita bisa hire admin freelance pada peak season untuk menurunkan waktu tunggu konsumen terhadap respon. Gitu ya. Kemudian, yang kedua, kita harus bisa melatih customer service untuk meningkatkan jawaban yang lebih mendalam dan juga lebih personal, sehingga tidak hanya menggunakan template saja. Bagaimana kita memberikan briefing kepada para customer service untuk bagaimana cara mereka menjawab pertanyaan konsumen gitu loh, tidak hanya sekedar template singkat saja yang bisa memicu ketidakpuasan konsumen. Kemudian untuk host live kita harusnya bisa memperbaiki keramahan gitu ya. Kita harus bisa membriefing para host live bagaimana sih mereka harus merespon konsumen, bagaimana mimik wajahnya, bagaimana intonasi suaranya. Kemudian masalah yang kedua, rating toko cukup baik yaitu 49,5. Namun ada keluhan terkait salah shade, produk bocor dan juga kendala pengiriman. Solusinya untuk menghindari keluhan-keluhan seperti ini yang sebenarnya ini adalah kesalahan bisa dibilang kesalahan konsumen ya karena tidak teliti dalam memilih shade. Nah, untuk menghindari keluhan-keluhan salah shade ini, customer service itu bisa responsif dalam membantu konsumen. Mirip seperti konsumen yang sudah kita bahas tadi, bahwa mereka merasa sangat terbantu. Nah, harusnya customer service bisa berlaku demikian kepada customer-customer lainnya, sehingga semua customer tidak mengalami kendala-kendala salah shade ini. Selain itu, kita bisa menyediakan seperti shade guide yang bisa dikirimkan ke pelanggan saat chat, atau membuatkan layanan seperti filter untuk membantu konsumen itu memastikan shade-nya apa. Gitu. Kemudian, masalah yang ketiga adalah ketidaksesuaian shade atau ekspektasi dan juga brand yang tidak memberikan solusi karena kebijakan return yang sangat ketat. Nah, solusinya adalah memberikan solusi yang lebih proaktif terhadap keluhan shade yang salah tadi.
atau ketidaksesuaian ekspektasi dengan menawarkan alternatif lain seperti penggantian produk ataupun voucher sebagai kompensasi gitu. Misalnya kita tidak bisa memberikan return kepada produk-produk yang salah shape. Nah, sebagai gantinya kita bisa memberikan kompensasi seperti voucher diskon mungkin atau menjual mini sampel untuk menghindari konsumen konsumen ini membeli shape yang salah gitu. Kemudian, Kemudian masalah kebijakan return tadi, sebenarnya kita bisa membuat semacam program shade assurance atau asuransi shade ya, di mana kita bisa karena produk yang sudah dibuka ini tidak bisa di-return, brand ini bisa memberikan kompensasi berupa voucher seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Atau brand bisa membuatkan semacam wadah seperti grup ataupun uh, Instagram Story gitu untuk tempat para konsumen atau para pembeli ini bisa saling bertukar produk secara sukarela. Nah, kemudian yang terakhir adalah edukasi terbuka mengapa kosmetik itu tidak bisa di-return dengan sembarangan. Nah, masalah yang terakhir adalah tidak adanya personalized follow up setelah ataupun sebelum pembelian. Solusinya, brand harus melakukan personalisasi follow up untuk para pelanggan, baik itu sebelum maupun sesudah pembelian, untuk membangun loyalitas dan juga memastikan kepuasan pelanggan. Nah, kita bisa membuat sistem follow up yang otomatis via chat Shopee yang dikirim setelah barang itu diterima, berisi ucapan terima kasih, ajakan memberikan review, serta tawarkan bantuan kepada konsumen, seperti tawarkan panduan cara pakai dan lain-lain. Sehingga ini akan mendorong pengalaman belanja konsumen yang lebih baik, sehingga konsumen merasa puas dan memberikan efek baik ke brand kita. Nah, Bapak Ibu semuanya, itu tadi hasil analisis yang dapat saya paparkan. Jika ada pertanyaan, saya yakin pasti banyak pertanyaan, kita bisa diskusikan lebih lanjut. Dan apabila ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.